Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال باب النفقة على العيال. Bermula ini bab menafkahi keluarga. Dari Ayub, beliau mengatakan nubbitu, dikabarkan kepadaku bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di rumah mereka. Waktu itu tiba-tiba datang seorang menjumpai mereka. Kemudaan dan kekuatannya menakjubkan mereka. Mereka pun bercerita sesama mereka. Kalaulah kemudaan dan kekuatan sahabat yang satu ini digunakan berperang melawan musuh di jalan Allah, waduh luar biasa, kira-kira begitu, karena mereka takjub. Gumaman sahabat itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW, beliau pun berkomentar. Kata Rasulullah Muhammad SAW, awama fi sabilillah illa kullu man qatala ughaza. Apakah menurut kalian orang yang menyabung nyawa di jalan Allah Ta'ala itu tiada lain kecuali orang yang dia pergi berperang? Ingat kata Rasulullah, orang yang berusaha memenuhi kebutuhan dirinya untuk menjaga harga dirinya, ia pun dipandang sebagai berperang di jalan Allah. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya untuk menjaga harga diri kedua orang tuanya, dia pun bagaikan berperang di jalan Allah. Orang yang berusaha memenuhi nafkah keluarganya untuk menjaga harga diri mereka, itu pun juga berperang di jalan Allah. Tapi siapa saja yang berusaha untuk memperbanyak propertinya, memperbanyak hartanya, tiada tujuan lain kecuali hanya itu. Untuk mengkoleksi harta, mengkoleksi kemewahan dan seterusnya, hal-hal yang seperti itu, maka itu berarti seakan-akan dia berada di jalan syaitan. Kemudian dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan, seutama-utama uang adalah uang yang digunakan seorang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan uang yang digunakannya untuk memberi sarana transportasi berperang di jalan Allah. Dan uang yang digunakannya untuk keperluan orang-orang yang pergi berperang di jalan Allah Ta'ala. Itu jelas ya. Abu Qilabah menyebutkan bahwa dalam hadis ini Rasulullah memulai dengan menyebut kata-kata keluarga. Komentar Abu Qilabah, orang yang bagaimana yang lebih besar pahalanya berbanding seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Keluarga kecilnya, kata-kata keluarga kecil menunjukkan yang dekat-dekat lah, itu prioritas. Ya. Dari Abi Salamah anhu dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, ini dari Abi Salamah pula, innama sesungguhnya sedekah setelah lebih dari memenuhi keperluan keluarga. Itulah dia kata Rasulullah. Sesungguhnya sedekah itu an-zahri ghina, nanti ada di bawah diterangkan. Di sini disebut an-zahri ghina artinya yang lebih dari keperluan keluarga. Keperluan keluarga didahulukan. Bermula tangan di atas maksudnya al-yadul munfiqatu, pemberi itu lebih baik daripada tangan di bawah, maksudnya peminta. Pemberi lebih utama dari peminta. Begitupun Rasulullah katakan, wabda biman ta'ulu, mulailah dengan orang yang wajib engkau penuhi nafkahnya. Itu ya. Wabda biman ta'ulu bisadaqati man wasahibu iyalin. Mulailah terhadap orang yang mempunyai tanggung jawab keluarga. Kata Syaikhul Samarkandi, aku dengar dari ayahku dia mengatakan, waktu itu Sabit Bunani berada
di sisi atau bersama Anas bin Malik rahimahullah. Kemudian bahwa Anas bin Malik menyebutkan, dia teringat bahwa dia mendengar Rasulullah pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin hutang seseorang apabila dia berhutang dalam 3 keadaan. 1, dia berhutang karena ingin memenuhi biaya pernikahannya sebab takut berbuat dosa, dengan catatan seluruh proses pernikahan itu bersesuaian dengan agama. Jadi tidak diberat-berati oleh keperluan di luar tuntutan agama. Dia berhutang untuk itu. Kemudian tidak sanggup dia membayarnya sampai dia mati. Maka Allah menjamin hutangnya untuk ditunaikan pada hari kiamat. Yang kedua, hutang karena menolong orang muslim, pergi berperang melawan orang kafir. Yang ketiga, dia berhutang untuk membelikan kafan mayat seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat piutangnya rela pada hari kiamat. Setelah itu, Sabit Al-Bunani pun menjumpai Hasan Basri, Syekh Hasan Basri. Dia pun bercerita kepada Syekh Hasan Basri apa yang dia dengar daripada sahabat Anas bin Malik. Kemudian Syekh Hasan Basri berkomentar, Anas bin Malik sudah tua, pikirannya sudah mulai lemah. Dia lupa ada sesuatu yang lebih utama dari 3 hal yang dia sebutkan itu. Bahkan Allah Ta'ala menjamin lagi bersama 3 yang disebut di atas itu seseorang yang berhutang dia untuk memenuhi nafkah keluarganya. Serta sungguh-sungguh dia membayarnya, tapi tak sanggup sehingga tidak selesai sampailah dia mati. Kalau begitu bagaimana? Allah akan membuat antara dia dan antara piutangnya tidak ada sangkut paut, tidak ada tuntutan. Itu dibuat Allah Ta'ala, digerakkan Allah Ta'ala hati piutangnya. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, di langit itu ada 2 malaikat, amalan mereka tiada lain kecuali hanya berdoa saja. Yaitu, ya Allah, berilah ganti terhadap orang yang memberi, terhadap orang yang berdonasi, terhadap orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya. Yang lain pula mengatakan, ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hak orang lain pada hartanya. Makhul meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, siapa yang mencari kehidupan dunia yang halal demi menjaga harga dirinya dari meminta-minta, dan demi berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, dan demi berbaik-baik kepada jiran tetangganya, pada hari kiamat nanti wajahnya sinar seminar seperti bulan purnama. Dan siapa yang mencari kehidupan dunia yang halal tapi tujuannya untuk berlomba banyak, berbangga-bangga, dan pamer, maka dia hari kiamat nanti berjumpa Allah dalam keadaan marah kepada dia. Seterusnya dari Anas bin Malik anhu, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sepotong roti yang aku sedekahkan atau 100 rakaat salat sunat yang aku kerjakan, mana yang lebih baginda sukai antara kedua itu? Rasulullah menjawab, sepotong roti yang engkau sedekahkan itu lebih kusukai daripada bahkan 200 rakaat salat sunat. Aku tanya lagi, ya Rasulullah, memenuhi kebutuhan orang muslim atau aku mengerjakan 200 rakaat salat sunat yang lebih baginda sukai? Rasulullah menjawab, memenuhi kebutuhan orang muslim lebih kusukai daripada mengerjakan bahkan 1000 rakaat salat sunat. Aku tanya lagi, ya Rasulullah, tidak memakan yang haram walau sesuap atau mengerjakan salat sunat 1000 rakaat, yang mana antara dua itu yang baginda lebih sukai? Rasulullah menjawab, tidak memakan sesuap yang haram lebih kusukai, tidak memakan sesuap yang haram lebih aku sukai bahkan dari 2000 rakaat salat sunat. Aku tanya lagi, ya Rasulullah, tidak menggosip atau mengerjakan salat sunat 2000 rakaat yang baginda lebih sukai? Kata Rasulullah, tidak menggosip itu lebih aku sukai bahkan daripada 10.000 rakaat salat sunat. Kutanya lagi, ya Rasulullah, memenuhi keperluan seorang janda, asumsinya janda itu tidak bekerja, tidak punya harta, atau mengerjakan 10.000 rakaat salat sunat yang baginda lebih sukai? Rasulullah menjawab, memenuhi kebutuhan seorang janda lebih kusukai bahkan daripada 30.000 rakaat salat sunat.
Kemudian kutanya lagi, ya Rasulullah, duduk-duduk bercengkrama bersama keluarga yang lebih utama atau duduk-duduk di masjid? Aku jawab, duduk sejenak bersama keluarga lebih kusukai daripada iktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi. Lantas kutanya lagi, ya Rasulullah, memenuhi nafkah keluarga yang lebih baginda sukai atau memberikan nafkah untuk berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah, 1 dirham. Kalau bahasa kita, sepeser yang diberikan untuk memenuhi tanggung jawab keluarga itu lebih kusukai, bahkan lebih dari 1.000 dinar yang digunakannya, didonasikannya untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. Kutanya lagi, ya Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua yang lebih baginda sukai atau beribadah 1.000 tahun mengerjakan ibadah sunat? Mengerjakan ibadah 1.000 tahun. Ibadah tu alfi sanatin, bukan sunat ya. 1.000 tahun itu maksudnya ibadah sunat. Rasulullah menjawab dalam surat 17 ayat 81, itu surat Isra, datang kebenaran, luluh lantak kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu luluh lantak. Kata Rasulullah selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua lebih kusukai daripada bahkan ibadah 2.000 tahun. Di dalam sanad hadis ini ada Sa'id bin Abi Arubah. Beliau ini dimasukkan oleh para ahli kasirut tadlis, banyak menyisipkan perkataan-perkataan yang bukan dari Rasulullah ke dalam hadis Rasulullah. Waqtalata, dan fikirannya belakangan mengalami gangguan. Ya, nanti bisa dibaca dalam Taqribut Tahzib tentang beliau ini. Seterusnya dari Abi Kabasyah, dia mengatakan, Rasulullah memberi contoh kepada kami. Perumpamaan manusia di dalam dunia ini ada 4 model manusia. 1, orang yang Allah beri ilmu dan harta. Dia gunakan harta itu sesuai dengan bimbingan ilmunya. Yang 1, Allah Ta'ala berikan dia ilmu tapi tidak pula diberikan harta. Lantas dia membenak di batinnya, kalaulah Allah berikan aku harta seperti yang Allah berikan kepada si fulan, niscaya aku bertindak terhadap hartaku seperti dia bertindak terhadap hartanya. Kedua orang ini dapat pahala yang sama. Maksudnya dapat pahala yang sama, sama-sama dapat pahala, tapi jumlahnya tentu berbeda. Karena yang satu ilmu dan hartanya, yang satu ilmu saja tak punya harta, tapi dia punya qasdul ibadah, niat ibadah yang baik, walau tidak bisa dikerjakan, namanya fi'lul ibadah. Oleh karena dia tidak punya harta. Dah 2, tinggal 2 lagi. Seorang yang Allah beri harta tapi tidak diberi Allah ilmu, sehingga dia tidak mengeluarkan hak harta itu dan dia gunakan dalam kebatilan, kesalahan, kekeliruan, dosa. Dan seseorang yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu, lantas membenak dia, kalau Allah Ta'ala memberikan aku harta seperti yang diberikan Allah kepada si fulan tadi, yang menggunakan hartanya pada kebatilan, aku buat macam yang dia buat, maka dua-dua sama-sama dapat dosa. Seterusnya, dari Anas bin Malik anhu, dari Rasulullah mengatakan, di surga itu ada kamar yang dari luar terlihat dari dalam terlihat keluar. Ditanya oleh sahabat, siapa pengisi kamar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah yang memberi makan orang, mengucapkan perkataan yang baik, senantiasa berpuasa, menyebarluaskan kedamaian, sholat malam, sementara orang tidur. Lah, sahabat-sahabat heran, ya Rasulullah, innahu la yahlun lidzalik. Mereka lah yang berhak di kamar itu. Siapa yang sanggup begitu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mengucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar, itulah sudah membaguskan perkataan atau perkataan yang bagus. Siapa yang memberi makan keluarganya? Tentu yang dimaksud nomor 1 adalah istri, kemudian anak, baru nanti ke orang tua. Maka sesungguhnya dia telah dimasukkan dalam kelompok yang memberi makan orang lain. Siapa yang berpuasa Ramadan, sungguhlah dia dianggap sudah berpuasa selama-lamanya. Siapa yang berjumpa dengan saudaranya, kemudian dia mengucapkan salam atau membawa kedamaian, tak mesti dalam ucapan saja, bisa dalam tindakan, maka sungguh dia telah menyebarluaskan kedamaian. Siapa yang mengerjakan sholat isya yang terakhir? Karena dalam istilah agama ada 2 isya, 1 maghrib, 1 isya. Maka isya yang kedua itu disebut isya yang terakhir, dan sholat subuh, sungguh dia telah mengerjakan sholat malam, sementara orang-orang dalam keadaan tidur. Siapa yang dimaksud orang-orang dalam keadaan tidur ini? Yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebab mereka tentu tidak mengerjakan sholat. Ini harap dipahamkan.
Dari Salim dari ayahnya mengatakan Rasulullah bersabda, orang mukmin itu kekasih Allah, anak-anak mereka itu adalah hadiah dari Allah. Faman razaqallahu waladan, siapa yang diberikan Allah anak padahal mereka beragama Islam, maka banyaklah seringlah mencium anak itu karena ditulis bagi yang mencium itu setiap satu ciuman ibarat pahala orang mati syahid dan setiap satu ciuman itu adalah satu rumah di dalam surga. Dari Anas bin Malik dia mengatakan Rasulullah mengatakan Allah cinta kepada orang beriman. Allah cinta keluarga dan anaknya. Ya. Yang paling Allah sukai adalah Allah melihat seseorang bersama istri dan anak-anaknya, mereka di meja makan bersama. Tak mestilah di meja ya, masa Rasulullah ada meja. Maksudnya mereka berada di hadapan hidangan, mereka makan bersama. Apabila mereka makan bersama, Allah melihat mereka dengan tilian, dengan lihat kasih sayang. Allah melihat mereka dengan kasih sayang. Dan Allah mengampunkan dosa mereka sebelum mereka berpisah dari tempat makan itu, sebelum mereka menarik sila dari tempat makan mereka itu. Dari Abu Hurairah dia mengatakan Rasulullah bersabda, orang mukmin manapun kalau dia suka makan bersama anak-anaknya, maka malaikat akan berseru dari bawah arasy, wahai hamba Allah, buatlah lagi amal begitu, buatlah begitu, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kalian semua. Itu doa malaikat. Seterusnya, dari Abi Sa'id Al-Khudri dia mengatakan Rasulullah bersabda, apabila seorang mukmin makan bersama anak-anaknya, setiap satu suap Allah kasih pahala memerdekakan seorang budak, dibuat untuk dia sebuah kota, dan Allah berikan untuk dia kitab dari sebelah kanannya. Ya, ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah bersabda, mencintai anak-anak itu adalah pelindung dari neraka. Makan bersama mereka lepas dari neraka. Memuliakan mereka itu adalah pencepat jalan di atas titian. Sampai sini dulu akan datang kaji kita, tanggung jawab terhadap karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.